Sebelum saya mulakan, saya nak jelaskan sedikit tentang konsert Senandung Malam ni. Senandung Malam ni adalah satu siri konsert yang baru daripada Neptunes, dan ia adalah satu siri yang menampilkan artis-artis dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Asia Tenggara serta antarabangsa. Dan setiap konsert Senandung Malam adalah sambungan kepada konsert Senandung Malam yang terdahulu. Dan semua konsert-konsert Senandung Malam ni adalah rentetan konsert yang akan membina satu momentum untuk satu event ataupun konsert besar yang akan diumumkan oleh Neptunes kelak. Jadi ini adalah konsert Senandung Malam yang pertama, dan ini adalah konsert Senandung Malam Out Loud Indonesian Series yang pertama. Jadi sila beri tepukan untuk Neptunes. Saya nak jemput wakil daripada Neptune Presents, Nabila Huda, untuk memberi sepatah dua kata sebagai wakil kepada anda semua. First kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Perik Hujan, iaitu Pusakata, dan juga Payung Teduh, dan juga Ifar Rumah Kaca sebab sudi meluangkan masa, sudi terima invitation daripada Neptunes Present untuk membawa anda dalam satu pentas di Senandung Malam. Terima kasih. So basically ini adalah kami punya konsert yang pertama yang yang kita sebenarnya fikir daripada awal macam mana kita nak our first concert ni yang untuk dapat nak gabungkan mereka berdua ni. Sebab cerita dia bermula macam ni. Saya memang tengah macam biasalah, kalau anda semua tahu, saya memang dah dibesarkan dengan muzik, dah dibesarkan daripada kecil dengan kumpulan Search. Jadi saya dah dapat inspirasi daripada bapa saya sendiri dengan untuk menghiburkan orang dengan muzik-muzik yang baik. So saya fikir macam, okay, what if kalau saya cuba lebarkan sayap saya, kerjaya saya untuk menjadi concert promoter. So kita buat satu company dan kita akan keluarkan konsert-konsert ataupun kumpulan-kumpulan yang hebat-hebat untuk dikongsikan kepada semua orang, kan? And then ada satu hari tu I macam cakap dengan my husband, I cakap dengan dia, okay, so untuk this year punya birthday, you dah plan dah nak bagi I apa? So dia kata, tak ada lagi. So I cakap, okay, what if kalau I nak tengok Payung Teduh perform on my birthday? Dia macam, what? Are you crazy? Maybe kita boleh organize konsert diorang. What if kita cuba? Kita tak tahu lagi, tak cuba lagi. Dan pada situlah bermulanya perkara-perkara tu. And kita ada tim-tim yang di belakang, kebetulan semua mereka yang hebat-hebat muncul untuk sama-sama menjayakan konsert Senandung Malam ni together. And Alhamdulillah, dalam masa tak berapa lama, dia get back to me, dia kata, okay, mereka kita dah lock. I macam, wow, ini macam impian menjadi kenyataan untuk tengok mereka satu pentas. And then lepas pada tu, dan kita baru start dengan our plan yang seterusnya. And here I am dengan mereka yang sangat berbakat dan sangat besar untuk saya daripada Indonesia, iaitu Ifar Rumah Kaca, Payung Teduh dan Pusaka. Saya tak mencuburi dalam muzik tapi saya, yelah, okay, kenapa lambat tak tahu, dia tiba-tiba idea tu datang. Macam saya cakap lah, benda-benda yang berlaku ni dalam hidup kita, yang idea datang ni, dia datang dalam keadaan yang kita tak sedar, kan? Tiba-tiba dia macam, okay, mungkin ini tiba masanya, kan? I tak tahu, mungkin benda ni kita nak kena buat research dulu, nak kena tahu apa benda, kita nak kena belajar, nak kena tengok pada event organizer yang lain, tengok macam mana cara diorang buat. Bila kita tengok, kita akan dapat inspirasi. Dari situ dapat inspirasi tu, barulah kita akan cuba untuk ambil sikit idea-idea yang ada, benda-benda yang baik untuk kita dapatkan, dan kita ikut cara kita yang kita nak menghiburkan orang dengan good music je. Itu je sebenarnya Neptunes Present punya pemikiran. Sebab tu nama dia Senandung Malam. Senandung Malam tu bermaksud suara yang dinyanyikan dengan merdu yang enak kita dengar daripada telinga kita. Sama juga dengan lagu-lagu Pusakata, Payung Teduh dan juga Ifar Rumah Kaca. Dan lirik dia tu yang paling penting, yang sentiasa menusuk di dada kita, orang-orang yang macam kita ni, yang selalu heartbroken, angau, kan, bercinta. Jadi kalau pergi sana, yang tengok konser ni semua, dia nak kena ada pasangan untuk pegang-pegang, kada-kada, baru rasa cinta tu datang kembali. Sebab tu dia Senandung Malam. Ya,
ya. Kalau tak ada pasangan tak apa, nanti bisa cari. Ada yang single di kru-kru kita. Jadi dia bisa pergi ke Indonesia. Apa efek Rumah Kaca Payung Teduh dengan Pusaka terima jemputan atau lamaran untuk ke Senandung Malam yang pertama ni? Kerana dari mengikut kerjaya promoter Nabila Huda kan baru bermula, jadi mungkin reputasi masih kurang lagi di situ. Jadi apa yang membuatkan mereka tertarik dengan projek ini, dengan persembahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami Efek Rumah Kaca sudah lama ingin tampil lagi di Malaysia. Terakhir kami main di KL dalam formasi yang lengkap itu mungkin 2010. Kami baru menyelesaikan 2 album. Jadi setelah itu beberapa kali ada kesempatan tetapi tidak berhasil atau gagal kami untuk bisa tampil. Teman-teman dari scene musik di KL ataupun di Malaysia ingin mengundang Efek Rumah Kaca, namun belum jodoh gitu ya. Saya kebetulan beberapa tahun tidak tinggal di Jakarta, tidak tinggal di Indonesia, jadi memang agak sulit. Nah kebetulan kami sedang bermain lagi di Indonesia dan ada invitation dari Neptunes yang kami sangat sudah tunggu-tunggu untuk bisa tampil lagi di Malaysia setelah 12 tahun tidak pernah tampil gitu. Jadi emang ini tampilan kedua dalam waktu yang 12 tahun ini, yang pertama lagi. Jadi kami sangat menanti, sedangkan di saat-saat itu kami sudah merilis album Synesthesia yang kami rilis tahun 2015 dan mini album pada tahun 2020. Jadi mungkin memang ada beberapa lagu yang mungkin belum pernah didengar oleh teman-teman di Malaysia. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Neptunes yang sudah mengundang Efek Rumah Kaca untuk tampil di Malaysia. Saya berucap tanya dulu buat Neptunes. Kalau saya pendekatannya kenapa mau menerima, kami mau menerima karena kita sering DM dari dulu ya Mbak ya. Dan saya sangat mengidolakan ayahanda beliau. Dan kayaknya duluan berteman lewat sosmed gitu, maksudnya ngobrol gitu. Dan suatu hari saya bilang, saya suka banget lagu Gadis Misteri dari album tahun 87 itu, dan itu adalah kaset pertama yang saya punya seumur hidup. Tape mereknya Polytron pertama, double deck dulu satunya, dan kaset keduanya adalah Thrillernya Michael Jackson. Dan saya bilang oke, saya akan datang. Saya bilang. Yang kedua, pas banget setelah reuni bareng kemarin di Synchronize, tiba-tiba, oh harus kencang suaranya ya, oke. Maafkan saya, baru makan. Setelah reuni kemarin di Synchronize, saya sama teman-teman tiba-tiba dapat kesempatan bahwa diundang ke sini, dan kita terakhir 2017 sebelum kita putus ya, sebelum kita ngambek-ngambekan gitu. Sebelum berpisah tahun 2017 pun kita sempat ke sini pamit baik-baik. Di Indonesia sih nggak baik-baik, kalau di negeri orang harus baik-baik betul. Dan saya senang sekali karena punya kesempatan buat bawain lagu baru yang kita bikin kemarin di Malaysia, dan beberapa kali ke Malaysia, sekitar 3 kali berarti sama yang ini. Selalu ramai, selalu hafal semua. Kayak Puan Natilia Harun suka datang menyanyi, Bang Noh juga ikutan nyanyi sama-sama, dan luar biasa sambutan teman-teman di sini. Dan saya pikir tidak ada hal lain yang dibutuhkan musisi selain sambutan dan apresiasi yang selalu bisa kami jadikan energi buat selanjutnya. Dapat kabar akan ditawarin untuk perform di Malaysia. Saya memang pencinta kuliner Malaysia. Saya sangat suka dengan makanan-makanan Malaysia. Saya suka teh tarik. Saya teh tarik connoisseur ya. I'm a teh tarik connoisseur. Jadi saya tahu, I can make my own teh tarik also at home. But basically, tapi ini paling enak. iya betul. Pasti ini paling enak. Apalagi tadi jangan sebut. Tapi jelas tentunya kami tidak akan melewatkan kesempatan untuk tampil bersama lagi dengan teman-teman. Terus ketika karena juga ada abang-abang kita, senior kita nih, jadi wah
bisa ketemu Mas Kori lagi dengan Mas Akbar. Oh iya, benar, belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Jadi ya kami sangat senang bisa ketemu reuni dengan Is lagi, dengan Ivan, dengan Cito, dan juga dengan teman-teman senior kami ini. Jadi ya terima kasih ya Mbak Nabila dan husband dan teman-teman semua yang udah mengundang. Semoga bisa cepet sini lagi, padahal kita juga belum main ya. Cuma udah pengen sini lagi. Terima kasih. Barangkali ramai kat sini dah tahu dah. Jadi walaupun di atas poster kami tulis Payung Teduh X Pusakata, kepada yang tahu Payung Teduh dan Pusakata ni dah ada nama untuk dia sendiri. Sebab Pusakata dan Payung Teduh dah berpisahkan macam dia cakap tadi, tetapi dah dah bersatu kembali dan dengan nama baru. So nama baru dia Parade Hujan. Jadi Senandung Malam ini adalah the first unofficial parade hujan performance. Ya, yang tak rasmi. Jadi ini lagi satu trivia untuk Senandung Malam. Jadi tahniah Nabila sebab walaupun kerja sebagai concert promoter baru start, sebagai EO baru start, tapi the first concert dah banyak milestones yang not just milestone dekat dalam Malaysia tapi milestone dekat Indonesia juga. Jadi ini adalah satu benda yang kita patut banggakan, dan harapnya benda ni akan bersambung dan juga menjadi ilham kepada organizer lain ataupun ahli-ahli komuniti ataupun industri yang lain untuk cuba benda yang sama dan cuba kembangkan lagi. Saya pikir kami ketemu di The Major sebelum main di Synchronize. Saya bilang kalau cuma mengulang-ulang apa yang ada kemarin, saya tidak akan pulang. Saya butuh belajar untuk berdamai dengan amarah saya yang belum habis, sampai tadi makan di atas pun masih kena omelan. Bukan berarti karena saya dominan, tapi banyak masalah. Dan 2012 waktu kita dapat banyak sambutan di Indonesia, saya bilang saya ingin bermusik sama kalian sampai tua gitu. Tapi maksud saya adalah kasih saya kesempatan untuk ngelakuin apa yang nggak bisa saya lakukan sama mereka gitu. Dan begitupun mereka sebenarnya, mereka sangat terbuka untuk melakukan hal itu. Dan mungkin karena semakin tua juga, bisnis pasti ada di situ ya. It's all about the money. Saya jujur aja, semua orang sekarang melakukan itu untuk bisnis, pertunjukan apapun itu ya, kita harus sama-sama bahagia. Tapi di atas itu semua saya punya kata-kata ke mereka bahwa gue masih banyak banget lagu dan ceritanya. Pun di Pusakata, saya punya lagu baru Ruang Tunggu, itu lanjutan dari Ruang Tunggunya Angkat. Dunia Batas sama Mondo Gaskara dan Sarah dulu saya bikinkan lagu Dunia Batas sekarang, dan masih, karena memang saya lagi menulis bukunya juga sebenarnya, sebuah rangkaian cerita dari semua lirik, dari semua lagu itu berkesinambungan. Dan kasih saya kesempatan untuk beresin mimpi-mimpi itu gitu. Dan kalau itu kalian mau, kita gabung. Dan ngasih nama Parade Hujan pun nggak tahu kenapa nama yang diterima oleh mereka pun yang saya kasih sendiri. Padahal kita bikin sayembara nama. Apa nih namanya? Kalau kamu dulu Payung Teduh apa? Yang kungfu apa? Ya, Payung Teduh Naga Sakti kan. Karena dia suka bela diri kan. Kebetulan dia bulan depan Purple Belt DJJ. Jadi sementara yang lain apa nih? Kalau saya kenapa hujan? Karena hujan itu keberkahan, kita rayakan setiap saat hujan dan kita tidak akan pernah lari kalau hujan harusnya. Karena di Indonesia pun mitosnya kalau ada acara Payung Teduh main, hujannya berhenti, habis itu lanjut lagi. Dan memang sering begitu kejadiannya, kecuali di Keken Festival di Bandung, hujannya basah terus. Tapi intinya saya masih punya mimpi sama-sama mereka. Selain Pusakata tetap fokus utama saya saat ini. Jadi saya berpoligami, nggak apa-apa kalian. Tawaran main sebelum di sini ada, tapi saya selalu percaya jodoh ya. Makanya bikin lagu Akad. Tadi ditanya poligami maksudnya bermusik, karena tadi kenapa mau menjalin hubungan, kenapa mau menikah lagi, pernikahan dengan kedua ini. Dan rezekinya di sini. Rezekinya di sini, dan mungkin akan membawa kita ke rezeki-rezeki yang lain. Kayak contohnya, semenjak saya pindah ke Makassar, saya jarang nonton Efek Rumah Kaca, baru nonton lagi kemarin pas Synchronize hari pertama. Terus besok malam insya Allah main sama beliau, sebelum beliau balik lagi ke US untuk melanjutkan mimpi-mimpi juga bersama keluarga tercinta. Jadi maksud saya, ya mungkin tambah tua juga kali ya. Semakin melihat situasi bahwa semuanya ada jalan keluar, dan ketika ada rezeki, diterima aja dulu. Habis itu kita baru maintain hal-hal lain selain itu selanjutnya. Dan
Justru saya senang sekalinya saya candanya anak ada satu kru kita nggak pernah naik pesawat seumur hidup. Sekali naik pesawat baru kesini kemarin dan kayak gitu nanti itu membanggakan buat saya pribadi itu hal yang luar biasa gitu. Saya senang sekali lihat dia di grup. Ini kenapa? Ini dan itu indah sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berlanjut terus. Sesimpel itu. Rasa kemenangan antara Pak Yusuf dan juga Pusakata membawa laluan masing-masing itu gimana? Kalau boleh dikongsi dan jelaskan. Iya, sering kan ada teman-teman dari Malaysia juga komen di IG saya kalau saya marah-marah sama Payung Teduh. Karena secara legal waktu itu pun official dari publishing saya sudah menyampaikan ke Payung untuk tidak membawakan lagu-lagu kecuali yang dari teater. Saya memang sudah sepakat untuk tidak membawakannya dan untuk menghormati mereka saja saya merubah semua komposisi sebenarnya. Saya ngajakin teman-teman, guru-guru saya juga untuk main lagi bareng gitu. Dan kedepannya sebenarnya ini salah satu bentuk pendewasaan. Pusakata tidak boleh, saya tidak mau ketika saya sebagai Pusakata membawakan, meskipun itu lagu saya, pelan-pelan saya singkirin, kemarin 8, jadi 7, dari 11-12 lagu jadi 5, sekarang tinggal bawain berdua saja, akad untuk perempuan di atas meja biasanya itu, atau nggak switch dengan lagu lain gitu. 8-9 lagu sisanya lagu-lagu guru Pusakata yang tidak laku di Indonesia salah satunya. Belum. Maksud saya, dan itu yang saya butuhkan, saya butuh menjadi kecil lagi gitu. Saya butuh merangkak lagi sehingga musiknya Pusakata luas sekali dan alhamdulillah tabungan lagu buat Perai Tujuan juga udah insya Allah. Kami berharap, bukan berjanji, berharap tengah tahun depan sudah keluar entah mini album atau album barunya. Amin. Insya Allah itu sih. Jadi kalau soal kenangan masa lalu kayaknya aduh, buat beromansa aja. Kehilangannya itu nggak terasa. Buat saya dia tidak pernah hilang karena setiap hari saya ngamuk di sosmed soal mereka gitu. Jadi cara saya untuk berdamai adalah yaudah deh kita ketemu deh gitu di mana gitu. Saya bilang sama Pak David di kantornya beliau di The Majors, Pak saya malah senang sebenarnya kalau saya bisa berantem dulu sama mereka gitu. Bisa berantem dulu habisin amarnya baru bisa main musik bareng. Ternyata nggak bisa juga emang ya ngadepin 3 orang ini. Saya harus menjadi di bagian dari mereka baru bisa ngadepin mereka lagi. Konsert terakhir Efek Rumah Kaca, that is headlined by Efek Rumah Kaca sebelum vokalis dia pergi ke US, and the last appearance in a festival is soon in Rock the World. So again, Senandung Malam lagi satu milestone, the last concert that we will see for Efek Rumah Kaca, full line up in a while. So again, boleh tak dapat bukan untuk Neptunes dan penganjur dan juga Efek Rumah Kaca. Saya kebetulan sempat studi di US, lalu harus tinggal di sana selama 5 dan 6 tahun gitu. Dan di antara hari-hari libur sekolah, saya menyempatkan untuk pulang, untuk bisa bermain. Jadi setahun mungkin ada summer dan winter yang kita libur, kami pulang untuk bisa main. Jadi agak memang cukup sulit hidup di dua alam ya. Satu pikiran ada lagi sekolah, satu lagi pengen juga ikut bermain musik dengan teman-teman juga, karena nanti bisa dioper pertanyaannya ke teman-teman, bagaimana rasanya ditinggalkan orang yang ingin main musik gitu ya, tapi satu orang lagi pergi. Jadi kadang-kadang mereka struggle untuk mencari personil lain untuk bisa bermain juga tanpa saya gitu. Dan ya kami berusaha menanggulangi problema itu untuk bisa tetap bermusik, tetap bikin karya dengan cara ya kami menganggap diri kami bukan siapa-siapa, sehingga kami gak pernah merasa lebih besar dari siapapun gitu ya. Jadi di kita masing-masing kita mengedepankan Efek Rumah Kaca merupakan sebuah entitas yang tempat kita semua belajar. Mungkin personality kita masing-masing berbeda dan kita nggak seperti itu sebelumnya. Tapi sejak bergabung dengan Efek Rumah Kaca terpaksa atau memang diniatkan, kita punya perubahan personality yang mungkin masing-masing dari kami juga karena masih ada di sini berarti sebenarnya setuju untuk ada dalam track itu. Sehingga ya akhirnya kita bisa bermusik sambil ya menjadi manusia yang lebih baik gitu mungkin ya.
Tapi di efek rumah kaca karena sudah terbiasa dari awal, kita terbentuknya juga nggak gampang, nggak mudah, terus sudah melalui bahkan kita mau punya album pertama aja harus menunggu sekitar 5 tahun, dan itu nggak manggung-manggung juga. 5 tahun nggak manggung, cuma latihan tiap minggu sekali. Liburnya tuh kalau Lebaran, libur 2 minggu lebih. Ya kalau Lebaran, kalau Idul Fitri kita libur, sebelumnya kita latihan. Jadi udah terbiasa merasakan beratnya kehidupan. Jadi kalau salah satu teman ada yang ya paling rasanya ya kalau ditinggalkan sedih aja ya sebentar ya. Tapi kita harus menghargai bahwa langkah teman itu mungkin akan membuat suasana bisa jauh lebih baik lagi ke depan, insya Allah. Ya terpenting kalau di efek rumah kaca adalah ya kita nomor satu ya yang kita omongin itu ya musik.